pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami setiap harinya. Pada pagi hari ini, jika kami dapat bangun dan menikmati satu hari yang baru, itu adalah karena kasih dan kuasa-Mu. Maka kembali kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, memberi kami kekuatan dalam satu hari ini ketika kami melakukan segala pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 15 Desember 2021, tertulis dalam Lukas 21 ayat 27, demikianlah bunyinya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus yang kedua kalinya pastilah bukan suatu rahasia, tetapi akan dilihat dan didengar oleh semua orang yang hidup di bumi ini. Tuhan Yesus telah memperingatkan kita semua dalam Matius 24 ayat 23-26, telah diperingatkan tentang munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang mengatakan Mesias akan datang di padang gurun atau di dalam bilik untuk menyesatkan umatnya. Bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Pertanyaan ini sering menjadi topik yang sangat penting yang perlu diketahui dengan jelas dan pasti oleh semua orang. Alkitab telah mencatat dengan sangat jelas dan pasti bagaimana cara Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Apakah itu malaikat-malaikat di sorga juga tidak tahu, dan anaknya pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi fokusnya bukan kapan dia akan datang, tetapi bagaimana dia akan datang lagi. Dan yang pasti, kedatangannya yang kedua bukanlah suatu rahasia. Walaupun dikatakan ada tanda-tanda saat mau kedatangannya, bukan berarti dimaksudkan bahwa kita harus rajin memperhatikan gerhana-gerhana matahari dan sebagainya. Seakan-akan berdasarkan itu kita dapat menyimpulkan sesuatu tentang dekatnya kesudahan itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan pagi ini dikatakan Anak Manusia itu akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya sebagai hakim dunia. Maka orang-orang percaya boleh menantikan kemunculan dengan tiba-tiba Mesias itu dengan penuh harapan dan kegembiraan, sebab kedatangannya membawa keselamatan. Maka ketika ada pertanyaan, apakah hari itu sudah dekat atau masih jauh? Itu tidak penting, tetapi hari itu adalah sungguh-sungguh hari penyelamatan, dan hari itu pastilah akan datang. Amin, kita kembali berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu dan waktu yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami
bahwa Anak Manusia yaitu Yesus Kristus akan datang kembali. Dia akan datang sebagai hakim dunia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang mengajari kami senantiasa untuk selalu melakukan hal yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami di dalam iman. Berkatilah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka dengan memberi kesehatan dan kesembuhan. Bagi yang sedang bergumul karena penderitaan, bagi yang sedang berduka cita, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.